Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita masih tetap berada di rumah kita masing-masing. Kita masih tetap bersuka cita apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, di hari Minggu ini, mari sebelumnya kita satu dalam doa. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Buat kesetiaanmu yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Pimpin sertai kami Tuhan, ibadah kami Tuhan, kami yang ada di rumah kami masing-masing. Berkat yang sama Engkau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mengangkat pujian, syukur kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama-sama katakan pujian ini. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, Lord, that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. A power and
kasih Tuhan. Oh, sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kaulah penyelamat kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus. Ini kami Bapa. Kami serahkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Kami semua dikuatkan. Ada kekuatan yang baru yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ada penghiburan. Ada jalan keluar Tuhan. Sehingga hidup kami diubahkan Tuhan. Dan kami menjadi dampak Tuhan bagi sekeliling kami Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati senantiasa Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa hari ini saya mendapati Bapak Ibu dan Saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan kita yang sempurna. Sebelum kita memulai sharing kita hari ini, mari saya ajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, segala puji syukur, hormat buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk semua yang baik, semua yang terjadi di dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang kudus yang memenuhi hati kami, menerangi akal budi kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin serupa dan mengikuti jalan dan rencana yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Hari ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Agustus dan kita akan menutup tema bulanan Home Church Jakarta di bulan Agustus ini yaitu leading atau memimpin dengan sharing kita hari ini. Kadang-kadang ada beberapa atau banyak bahkan dari kita yang mungkin berpikir bahwa tema ini bukan untuk saya karena apa ya? Karena saya itu bukan pemimpin. Jadi mungkin ada yang berpikir oh tema ini hanya untuk pemimpin, baik itu di perusahaan, baik itu di komunitas atau bahkan di gereja kita. Sebenarnya masalahnya bukan title atau bukan jabatan yang menentukan kita ini seorang pemimpin atau bukan, ya. Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa saya sih di kantor aja bukan manajer, saya mah staf biasa, atau di rumah saya juga seorang anak atau yang nurut sama papa mama, saya cuma ibu rumah tangga yang nurut sama suami, saya bukan pemimpin. Di komunitas saya juga bukan ketua, bukan koordinator, tapi saya cuma sekedar anggota. Nah, izinkan saya untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara semua tentang sebuah buku yang saya baca yang dikarang oleh seorang motivator kelas dunia namanya Robin Sharma. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu tahu buku ini. Judulnya adalah Leader with No Title atau seorang pemimpin tanpa jabatan. Ya, di buku ini diceritakan bahwa seorang pemimpin itu bukan berdasarkan jabatan, tapi bagaimana dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan dengan passion, dengan komitmen, dengan dedikasi yang menjadikan dia seorang pemimpin. Atau dengan singkat mungkin saya bisa jelaskan, pemimpin setidaknya adalah memimpin dirinya sendiri dulu, ya. Bukan melulu harus memimpin sebuah perusahaan, memimpin suatu komunitas, tapi pimpinlah diri kita sendiri sehingga kita boleh menjadi panutan atau teladan atau menjadi reference bagi orang-orang di sekitar kita. Hari ini saya juga akan sharing mengenai kepemimpinan, bukan mengenai teorinya, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus saya dibawa untuk membaca lagi firman Tuhan dari Bilangan pasalnya yang ke-13 dan ke-14. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13 dan ke-14 itu diceritakan mengenai ke-12 pengintai.
Mungkin saya ingatkan sedikit ya. Jadi bagaimana Tuhan meminta Musa dan bilang bahwa Musa, tunjuklah 12 pemimpin dari setiap suku Israel. Jadi bangsa Israel saat itu sedang keluar, dituntun oleh Musa keluar dari Mesir untuk menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang penuh dengan susu dan madunya di tanah Kanaan. Tapi sepanjang perjalanan itu, ya begitu banyak kejadian, keluh kesah, bangsa Israel bersungut-sungut, dan kemudian Tuhan bilang, tunjuklah 12 pemimpin dari setiap suku Israel untuk mengintai. Ya, jadi Tuhan minta Musa, dan Musa lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia panggil semua bangsa yang dia pimpin itu dan dia sebut namanya satu demi satu. Kalau saya bayangkan kejadian pada hari itu, Musa panggil nama setiap pemimpin itu satu demi satu. Ya, kalau boleh saya bilang, dia panggil Syamua, kemudian dia panggil lagi Safat, Kaleb, Hosea, yang namanya kemudian diganti menjadi Yosua, dan kemudian dipanggil lagi Yigal. Itu adalah beberapa nama ke-12 pengintai. Oke. Kalau saya bayangkan ya, mungkin orang ini akan keluar dari kerumunan sukunya, dia berdiri di depan suku bangsanya, atau dia mungkin maju ke depan dan berdiri di samping Musa. Bukankah itu suatu kebanggaan bahwa nama kita dipanggil untuk memimpin sebuah suku, sebuah bangsa yang besar, ya. Bukan masalah besar atau kecilnya suku atau bangsa yang dipimpin, tetapi yang dipimpin Tuhan sudah bilang, panggil, tunjuk pemimpin-pemimpin yang gagah berani, pemimpin-pemimpin yang kuat, pemimpin yang punya dedikasi, karena ia yang akan mengintai menuju tanah Kanaan sana, gitu. Nah, ada kebanggaan, ada suatu bentuk penghargaan dari suku bangsa itu untuk menjadi pemimpin. Oke. Jadi tidak ada yang salah bahwa kalau kita menjadi pemimpin, kita memiliki suatu kebanggaan, saya merasa terhormat gitu. Bahkan di dalam 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-13, ya, itu adalah syarat-syarat seorang diaken untuk penilik jemaat gereja. Ya, saya bacakan dari 1 Timotius 3 ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Di dalam versi Inggrisnya, kata kedudukan yang baik itu adalah excellent standing, gitu ya. Kalau saya baca lagi, apa sih artinya excellent standing? Excellent standing atau kedudukan yang baik, Tuhan menempatkan pemimpin ini, pemimpin-pemimpin yang ditunjuk Tuhan, itu seperti anak tangga. Mereka berdiri 1 atau 2 anak tangga lebih tinggi dari pengikutnya. Apa tujuannya? Pemimpin itu bisa dilihat oleh para pengikutnya. Itu adalah gambaran atau ilustrasi yang sebenarnya pengertian yang saya dapat adalah seorang pemimpin seharusnya menjadi panutan. Seorang pemimpin itu harus menjadi role model untuk jemaatnya, untuk pengikutnya, ya, di mana kita akan memandang pemimpin kita dan kita biasanya sebagai pengikut kita berharap seorang pemimpin itu harus begini, harus bisa jawab semua pertanyaan kita, harus tahu segala sesuatunya, harus menyediakan waktu. Jadi seringkali seorang pemimpin itu ya ada kehormatan, ada suatu bentuk penghargaan, tapi jangan stop di situ. Karena poin saya yang pertama dari kitab ke-12 pengintai ini adalah seorang pemimpin itu adalah benar suatu bentuk penghargaan, tetapi ada kata dan di situ. Seorang pemimpin harus diikuti dengan tanggung jawab sehingga dia boleh menjadi teladan bagi jemaatnya, teladan bagi pengikutnya, teladan bagi bawahannya, ya. Jadi harga yang harus dibayar oleh seorang pemimpin itu nggak gampang. Seringkali kita berpikir malah sebaliknya. Kalau kita jadi pemimpin, kita jadi manajer, kita jadi direktur di suatu perusahaan, kita jadi ketua atau koordinator di komunitas kita, harusnya orang kasih hormat, harusnya gaji kita itu lebih tinggi dari yang lain.
Seringkali kita hanya berpikir mengenai apa yang didapat oleh seorang pemimpin, tapi harusnya kita juga mulai memikirkan bahwa seorang pemimpin itu juga harus bayar harga. Seorang pemimpin itu harus menjadi teladan yang baik buat pengikutnya. Itu adalah poin saya yang pertama. Nah, poin saya yang kedua, saya mau cerita mengenai ke-12 pengintai ini. Ke-12 pengintai ini, kita tahu ceritanya, kita hanya mengenal 2 nama, yaitu Kaleb dan Yosua. Kenapa yang 10 tadi yang seperti Samua atau Safat atau Yigal kita nggak pernah dengar gitu ya. Bahkan saya juga baru tahu saat saya dituntun untuk membaca kitab ini. Kalau disebut sekarang saya juga nggak kenal itu siapa gitu. Itu kenapa? Padahal mereka ini ya ditunjuk dan kemudian mereka berjalan, mereka melakukan tugas mereka yang pertama, melakukan pengintaian. Ke-12 ini orang ini pergi, benar-benar mereka bersama-sama menghadapi masalah yang sama, menjalani problem-problem yang sama, kesukarannya mereka naik ke gunung, ke kota ini, ke kota sana gitu, susah, dan itu selama 40 hari. Setelah 40 hari, mereka semuanya kembali ke sukunya, kembali bertemu dengan Musa dengan selamat. Artinya, semuanya melakukan tugasnya. Jadi bukan cuma Yosua dan Kaleb yang melakukannya, tapi ke-12 ini tetap melakukan tugas mereka. Nah, tapi kenapa sejarah atau bahkan kita juga hanya mengenal 2 nama? Karena ada sesuatu yang berbeda 10 dengan 2 orang yang lain. Oke? Mereka berjalan bersama-sama, mereka menghadapi yang sama. Tetapi kemudian di dalam Bilangan 13 ayat ke-28, 31 sampai dengan 33, ke-10 pengintai ini saat melaporkan apa yang mereka lihat, mereka hanya melaporkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Oh, ada bangsa enak, ada bangsa raksasa yang memakan orang penduduknya. Semuanya hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menjadi masalah, itu yang memenuhi isi laporan mereka, dan mereka menjadi takut. Ya, dan kemudian di dalam Bilangan 13 ayatnya ke-30, Kaleb berkata, kita pasti akan mengalahkan bangsa-bangsa ini. Jadi Kaleb itu tidak bilang bahwa oh bangsa Israel atau Musa 10 ini bohong, enggak. Dia enggak mengatakan apa-apa bahwa 10 orang ini bohong atau enggak. Dia mengiyakan bahwa apa masalah yang diceritakan oleh 10 pengintai ini itu adalah benar. Itu masalah, itu problem. Singkatnya, problem dan masalah itu memang benar ada. Tapi ke-10 pengintai yang lain memandang masalah ini sebagai benar-benar masalah dan dia melupakan janji Tuhan. Bilangan 13 ayat 1 Tuhan bilang, tunjuklah pengintai untuk pergi ke tanah Kanaan, tanah yang akan kuberikan kepada bangsa Israel. Janji Tuhan adalah Kanaan akan menjadi milik bangsa Israel. Itu janji Tuhan. Tapi dengan begitu banyak masalah, 10 pengintai melupakan janji Tuhan. Hanya ketakutan dan kekhawatiran yang memenuhi laporan mereka. Dan itu membuat pengikut mereka juga menjadi takut. Sedangkan Kaleb berbeda. Kaleb bilang, kita pasti mengalahkan bangsa-bangsa itu. Dan di Bilangan 14 ayat ke-6 dan ke-8 sampai ke-8, Yosua juga mengatakan hal yang sama. Pada saat bangsa Israel kemudian bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan karena laporan yang jelek itu, Yosua bilang, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke tanah perjanjian itu, ke tanah Kanaan itu. Dan benar tanah itu penuh dengan susu dan madunya. Jadi kedua-duanya ini melihat masalah yang sama, tapi berbeda dari cara pandangnya. Ya, dan kenapa Kaleb dan Yosua itu melihat masalah? Ya masalah, tapi Tuhan janji. Tuhan sendiri yang berjanji tanah ini akan menjadi milik bangsa kita. Kalau Tuhan berkenan, berarti Tuhan akan memampukan bangsa ini. Jadi keduanya bilang gak apa-apa, walaupun demikian kita maju. Kita ke sana pasti kita akan menang dan menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu perbedaan
antara 10 pengintai dengan 2 pengintai yang lain. Ya, kenapa Kaleb dan Yosua punya pandangan seperti itu? Tidak memandang remeh masalah, tapi tetap pegang janji Tuhan dengan teguh. Karena keduanya memiliki iman yang kokoh terhadap Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan yang pimpin, kalau Tuhan yang suruh, segala sesuatunya akan berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan di dalam Yeremia, pasalnya yang ke-29 ayat 11, Tuhan sendiri yang berjanji, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi poin saya yang kedua adalah, jadilah pemimpin yang tetap berpegang pada janji Tuhan, tetap teguh dan percaya, punya iman yang kokoh bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. Ya, jadi menjadi pemimpin, pimpinlah diri kita sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Ya, menjadi pemimpin, iya benar ada bentuk kehormatan, penghargaan, tapi jadilah pemimpin yang bertanggung jawab dan menjadi teladan. Dan kemudian setelah kita menjadi teladan, kita bisa menjadi teladan yang baik kalau kita tidak menganggap masalah yang ada itu adalah menjadi excuse, menjadi alasan untuk kita melupakan janji Tuhan. Iman yang kokoh akan memampukan kita menjalani rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya baca di seluruh Alkitab, Tuhan tidak pernah janji kalau kita ikut Tuhan tidak akan ada masalah dalam hidup kita. Tapi Tuhan janji pada saat masalah itu ada, Tuhan akan bersama dengan kita. Jadi marilah kita seperti Yosua dan Kaleb. Masalah ada dalam hidup kita, tapi kita tetap teguh menjadi pemimpin yang menjadi teladan bagi pengikut kita. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin sharing sedikit mengenai apa yang terjadi di keluarga saya 2 sampai 3 minggu terakhir ini. Anak saya yang bungsu, Bella namanya, 16 tahun, itu minggu lalu itu baru dioperasi. Ya, saya nggak tahu kenapa pada saat saya menyiapkan sharing ini Tuhan bawa saya mengenai cerita 12 pengintai. Tapi sekarang saya tahu kenapa Tuhan bawa saya untuk mengerti mengenai hal ini. Kalau saya bilang gini, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba saya mendapat suatu berita bahwa anak saya sakit, ada tumor yang begitu besar memenuhi rongga perutnya. Anak ini sehat, nggak ada masalah, nggak ada keluhan, tidak ada sama sekali, semuanya berjalan dengan normal, hanya satu, perutnya kok gede, perutnya tuh besar gitu, buncit dan keras. Jadi saya sendiri sebagai orang tua, saya merasa salah bahwa saya kurang memperhatikan. Saya nggak bisa menyebut apakah ini 3 bulan, 6 bulan, setahun atau berapa tahun, saya nggak bisa sebut itu. Jadi pada saat itu menjadi udah kelihatan di mata perutnya gede gitu, saya bawa ke dokter. Dan dokter bilang di CT scan aja. Dan singkat ceritanya hasil CT scan menunjukkan ada tumor dengan ukuran yang sangat besar. Hati saya hancur saat itu. Dan kemudian kita cari dokter, akhirnya saya ke dokter onkologi dan dikonfirm bahwa itu adalah tumor yang begitu besar. Harus dioperasi, dan pertanyaan yang paling saya takuti, bukan pertanyaannya tapi jawabannya yang saya takuti adalah ini kanker atau bukan. Tapi saya beranikan, saya tanya, dokter sudah mengatakan kemungkinan jinak 93% dan ganas 7%. Secara kedokteran 7% itu cukup sebenarnya cukup rendah. Tapi ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan itu memenuhi kepala saya. Saya hanya nangis dan benar-benar saya takut. Bukankah pada saat itu sebenarnya saya tidak berbeda dengan 10 pengintai yang melihat segala sesuatu, melihat masalah itu dan memenuhi hidup kita dengan ketakutan.
Dan saya melupakan janji Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 tadi, yang mengatakan bahwa rancangan Tuhan buat hidup saya, buat hidup anak saya, buat hidup keluarga saya adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Tapi simple, saya lupa segala sesuatunya, saya hanya takut. Ya, sebenarnya anak saya justru yang menghibur saya, anak saya sendiri, Bella, yang menguatkan saya. Dia bilang, "Mami, kalau ditanya apakah aku takut," dia bilang. "Apakah aku sedih? Ya pasti aku sedih. Tapi udah terjadi, kita jalanin aja. Satu demi satu, kita jalanin dan aku yakin," kata dia, "Tuhan akan buka jalan." Jadi bicara soal pemimpin itu bukan urusan umur. Bahkan saya belajar dari anak saya. Dia yang mengalami, mungkin ketakutan itu lebih hebat ada di dalam pikiran dia dibanding saya. Tapi saya belajar dari anak saya bahwa jangan lupakan janji Tuhan. Dia bilang, pasti Tuhan buka jalan. Dan memang benar, operasi berlangsung dengan sangat baik. Dari 5 jam yang diperkirakan, itu 2 jam sudah selesai. Dan hasilnya baik, tumor berhasil dikeluarkan dengan utuh. Karena ternyata saya belajar dari kedokteran bahwa tumor harus dikeluarkan sebisa-bisanya dalam kondisi utuh untuk mencegah terjadinya komplikasi. Karena bedahnya itu cukup besar, jadi bedah perut dibuka. Luka sayatan itu bahkan mencapai 40 cm dari ulu hati dia sampai ke bawah perut. Ya, karena tumor yang besar itu harus dikeluarkan. Puji Tuhan, segala sesuatu berlangsung baik. Dan dari hasil patologi, metode sampling juga ditemukan bahwa tumor yang diangkat itu adalah jinak. Ya, jadi sebenarnya sama, problem ada, masalah itu ada. Tapi saya janji, saya bilang sama Tuhan, saya minta ampun. Saya nggak mau Tuhan marah dan bilang seperti Tuhan marah sama bangsa Israel. Berapa kali lagi engkau mau menista aku? Begitu banyak mukjizat yang aku perlihatkan, tapi engkau tetap meragukan kebesaranku. Saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, saya minta ampun. Saya percaya bahwa Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang membuat semua prosesnya berjalan dengan sangat baik. Memang belum 100%, saudara. Minggu depan saya masih harus menunggu hasil akhirnya. Tapi saya mau belajar seperti Yosua dan Kaleb. Kalau Tuhan yang berkenan bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Karena rancangan Tuhan buat keluarga saya adalah rancangan yang baik. Demikian sharing saya hari ini. Semoga Bapak Ibu, Saudara sekalian juga bisa menjadi Kaleb dan Yosua. Selalu melihat masalah bukan masalahnya, tetapi penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Shalom saudara, saya berdoa semua terus ada dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan baik-baik. Amin ya. Terima kasih untuk Kak Ike yang sudah menjadi berkat untuk kita semua. Dan saya berdoa tahun depan akan lebih banyak lagi leaders kita di LCC, leaders tengah gereja kita yang akan menjadi pewarta firman. Bukan hanya di Home Church, bahkan di banyak tempat, mungkin di gereja-gereja lain, di komunitas-komunitas lain, akan menjadi berkat untuk banyak orang. Puji Tuhan.
Puji Tuhan juga kita sudah ada di akhir bulan ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Setiap hari dalam hidup kita itu seperti pemberian banget. Hari-hari ini kita merasakan Dia yang memelihara kita. Kalau saudara memperhatikan setiap pembicara kita selama bulan ini, minggu lepas minggu, saudara akan bisa lihat apa yang Tuhan pimpin loh. Dari minggu pertama, kedua, tiga, empat, dan kelima hari ini, Tuhan memimpin kita. Ya, tema-temanya tentang pemimpin itu harus melayani, pemimpin itu harus peduli. Saya ingat Pastor Surya ngomong itu, Pastor Yeri juga ngomong tentang pemimpin yang memikirkan Indonesia, ladang pelayanannya. Kita nggak bisa terpisah dengan itu. Kalau saudara ingat minggu lalu kita bicara tentang Ibu Esther ngomong tentang pemimpin yang berkemenangan karena kita meletakkan pengharapan kita dalam Kristus. Dan pemimpin yang bertanggung jawab. Hari ini kita membahas itu. Saudara, kita sedang Tuhan angkat masuk kepada rencananya lebih dalam lagi. Sehingga bulan depan kita akan berbicara tentang khusus, tentang posisi kita dalam panggilan itu. Gerakan Tuhan di dalam panggilan kita. Amin ya saudara. Haleluya. Saya excited untuk apa yang Tuhan mau kerjakan untuk kita semua. Sebentar kita akan selesai dengan ibadah online kita, tapi saya percaya Tuhan nggak pernah selesai bekerja dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, waktu lepas waktu. Amin saudara. Arahkan hatimu sama Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, di dalam kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.